Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase Ramadan. Ramadan berkualitas, perkuat integritas. Oase Ramadan merupakan sebuah program unggulan dari Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tayang setiap hari menjelang berbuka puasa. Berikut kita simak tausiah dari Ustadz berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa Soimin Soimat rahimahullah, pernah ini diceritakan di dalam kitab Qisasul Anbiya bahwasanya pada bulan Ramadan Rasulullah pernah berkumpul dengan sahabat-sahabat. Pada saat berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah tiba-tiba tersenyum. Nah, sahabat ada yang pengen tahu, akhirnya bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Rasulullah menjawab, aku tersenyum karena tadi diperlihatkan kepadaku hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, aku melihat, kata Rasulullah, ada seorang nabi. Nabi itu gagah, nabi itu kuat, dan dia punya pedang. Tapi nabi ini tidak punya satu pengikut, satupun. Tidak mempunyai umat satupun. Rasulullah kemudian bercerita bahwa nabi itu bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi. Siapa Sam'un al-Ghazi? Ternyata dia adalah seorang nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus oleh Allah kepada orang-orang Romawi. Nah, Sam'un al-Ghazi ini, beliau mempunyai mukjizat yang hampir sama dengan Nabi Daud, yaitu beliau bisa mematahkan besi, bisa merobohkan bangunan, bisa menghancurkan barang-barang yang keras, dan sebagainya. Sehingga beliau disebut sebagai orang yang sangat kuat. Nah, Sam'un al-Ghazi ini, beliau berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Beliau mengajarkan la ilaha illallah untuk bertauhid. Nah, pada saat itu, di masa itu, di era paganisme, ketika semua orang sedang gila-gilanya untuk menyembah berhala, orang-orang ketika diajak untuk menyembah Allah, untuk menyembah sesuatu yang tidak terlihat, mereka menyepelekan. Mereka tidak ada yang mau mengikuti Sam'un al-Ghazi. Meskipun saat itu dia sudah dikasih mukjizat yang begitu kuat, tapi orang-orang tetap tidak mau. Orang-orang saat itu justru tertariknya dengan harta. Tapi karena Sam'un al-Ghazi ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, maka mau tidak mau, raja-raja Romawi saat itu mulai ketakutan. Raja yang saat itu memerintah mulai merasa terusik. Wah, ini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibiarkan kalau sampai Sam'un al-Ghazi dengan kekuatannya bisa merobohkan kerajaan. Maka berkumpullah para penggawa kerajaan, para guru balang dan sebagainya untuk merapatkan bagaimana cara kita untuk bisa mengalahkan Sam'un al-Ghazi. Kalau diadakan duel 1 lawan 1, maka jelas semua orang pasti akan kalah sama Sam'un al-Ghazi. Maka
Maka akhirnya sang raja dengan para penggawanya punya satu alasan, punya satu siasat. Siasat bagaimana cara mengalahkan Samsun al-Ghazzi. Maka dipanggillah istri dari Samsun al-Ghazzi. Mereka merayu istrinya Samsun al-Ghazzi ini agar dia bisa mengalahkan atau dia bisa bagaimana caranya biar Samsun al-Ghazzi ini bisa tertangkap. Dengan iming-iming uang, dengan iming-iming emas, dengan iming-iming harta benda. Akhirnya dengan segala tipu daya diyakinkan istri Samsun al-Ghazzi pun mau. Pada malam harinya ketika ia sudah bersama dengan suaminya, mulailah si istrinya ini mencoba kekuatan Samsun al-Ghazzi. Diikatnya suaminya ketika sedang tidur, diikat dengan tali. Ketika bangun, kemudian ia menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, semua tali yang tadi mengikat kaki dan tangan semuanya putus. Samsun al-Ghazzi heran, ini siapa ini? Siapa yang mengikat saya? Istrinya dengan berpura-pura dia mengatakan, oh tidak, saya tadi hanya ingin mengetahui kekuatan abang, hanya sampai seberapa kekuatannya. Dimaafkanlah oleh Samsun al-Ghazzi. Besoknya ternyata masih penasaran istrinya. Diikat dengan tambang yang segitu besarnya, masih bisa. Akhirnya besoknya dia cari bagaimana biar tidak bisa bergerak dan bisa ditangkap oleh raja. Akhirnya dia cari rantai dengan yang dari besi, pasti dia tidak bisa. Akhirnya benar itu. Dia ikat kakinya Samsun al-Ghazzi, dia ikat tangannya ketika sedang tidur. Lagi-lagi ketika bangun, semuanya. Ketika menggerakkan tangannya, kakinya patah semuanya. Rantai yang diikatkan patah semuanya. Nah, lagi-lagi dia tanya, loh siapa yang ikat saya? Istrinya lagi-lagi mengatakan, saya lagi ngetes seberapa kuatnya abang. Nah, ternyata kuat sekali. Ini setelah beberapa kali percobaan, akhirnya tidak menemukan bagaimana bisa mengikat suaminya. Akhirnya istrinya menggunakan cara yang lembut. Udah, dia dengan lemah lembut meminta kepada suaminya sebenarnya apa yang menyebabkan kekuatannya dan bagaimana biar bisa mengalahkan dia. Nah, Samsun al-Ghazzi karena tahu ini istrinya dan istrinya dia karena dianggapnya sebagai orang yang paling dekat, akhirnya mau menceritakan. Dia akhirnya membuka sebenarnya apa yang bisa mengalahkan dirinya. Dia akhirnya mengungkapkan bahwa kalau ingin menangkap dirinya, kalau ingin mengalahkan dirinya, maka jangan diikat dengan tali, jangan diikat dengan lain, tetapi dengan rambutnya. Nah, Samsun al-Ghazzi ini dikisahkan punya rambut yang sangat panjang. Bahkan ketika dia berdiri, rambutnya sampai di tangan. Nah, akhirnya ketika dia tidur benar. Nah, istrinya beraksi lagi. Diikatlah itu tangannya Samsun al-Ghazzi, kakinya dengan rambutnya sendiri. Dan benar saja, ketika terbangun, Samsun al-Ghazzi tidak bisa memutuskan itu rambutnya. Karena tidak bisa, akhirnya istrinya kesempatan. Nah ini, akhirnya Samsun al-Ghazzi tidak bisa bergerak, dia langsung lapor kepada raja, dan raja akhirnya datang, ditangkaplah Samsun al-Ghazzi. Dan di depan raja, saat itulah Samsun al-Ghazzi tidak berdaya lagi. Dan karena sudah bikin onar selama ini dan meresahkan, maka akhirnya di hadapan raja, Samsun al-Ghazzi disiksa. Bahkan sampai karena siksaannya itu, kemudian Samsun al-Ghazzi meninggal dunia. Sampai meninggal. Ketika meninggal dunia, kemudian malaikat Jibril datang mengatakan kepada Samsun al-Ghazzi, apa yang kamu inginkan dengan keadaan seperti ini? Malaikat Jibril, tolong kembalikan aku, tolong kembalikan kekuatanku. Aku mohon maaf, aku minta ampun kepada Allah karena aku sudah mengkhianati, karena aku sudah melakukan kesalahan dengan memberitahukan kelemahanku kepada istriku. Aku mohon ampunkan istriku. Dia bisa minta ampun. Nah, akhirnya oleh malaikat Jibril dikembalikan lagi kekuatannya tadi, dan akhirnya dia bisa
merobohkan ikatan itu dan akhirnya dia bisa kembali berjuang. Nah, diceritakan setelah itu semuanya kalah dan dia tetap menyebarkan ibadah kepada Allah dan dia tetap menyebarkan la ilaha illallah dan beribadah sampai dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Ketika mendengar kisah ini, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, itu Sam'ul Ghazi bisa beribadah terus menerus selama 1000 tahun. Betapa enaknya itu 1000 tahun. Pasti amalnya sangat banyak. Sedangkan kami ya Rasul, umatmu ini orangnya lemah-lemah. Umur kami tidak panjang. Bagaimana kami bisa sama seperti Sam'ul Ghazi?" Akhirnya dari situlah malaikat Jibril turun dan kemudian turunlah surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dari itulah dikatakan bahwa ada satu malam di bulan Ramadan ini yang nanti apabila orang beribadah di dalamnya bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini untuk keistimewaan yang diberikan kepada Allah hanya khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Di mana umat-umat terdahulu panjang-panjang umum sampai dengan 1000 bulan bisa terus dia itu beribadah. Umatnya Nabi Muhammad hanya dalam satu malam bisa menyamai kualitas ibadah 1000 bulan. Subhanallah. Ini yang diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad, umat yang saat ini ada. Maka sungguh sangat rugi kita di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka mari kita sama-sama kita jemput, sama-sama kita harus mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Nggak usah ditanya, nanti dihitung-hitung sampai Lailatul Qadar datangnya kapan. Kenapa? Karena kalau kita beribadah selama Ramadan full penuh, kita tidak pernah absen, insya Allah di salah satunya kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Bukan hanya sama dengan Sam'ul Ghazi, bisa jadi lebih. Karena dikatakan dalam satu malam itu khairun min alfi syahr. Subhanallah. Inilah semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah, semoga kita semuanya beri kekuatan oleh Allah untuk terus beribadah dan terus mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.